Kanal Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Salam sehat, Pak Ferni, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya baik nih Bu. Semoga Ibu juga sama ya. Sama-sama, buat juga para pendengar ND. Baik. Nah, Bu Dokter, sejauh ini mungkin bisa disampaikan bagaimana capaian tahapan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia atau warga Indonesia seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya sampai saat ini dari target kita yang target kita yang 208 juta saat ini yang sudah mendapatkan dosis 1 itu adalah sebanyak 91,5% ya. Sementara kalau yang mendapatkan dosis kedua itu sudah 67%. Nah, kalau untuk dosis ketiga memang baru sedikit ya, karena kita baru mulai, itu baru 8 juta orang. Jadi kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita itu jumlah kasus yang jumlah tentunya yang sudah tervaksinasi adalah sebesar tentunya kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita sudah tadi 108 juta ya, dan untuk dosis pertama, dosis keduanya 131 juta. Baik, jadi ini sudah cukup banyak juga nih Bu Dokter ya masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19. Oke. Nah ini betul, iya. Ya. Ada surat edaran nih Bu Dokter ya tentang vaksinasi ulang bagi sasaran drop out atau bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua tapi sudah lewat masanya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan seperti apa dan juga alasannya kenapa nih Bu Dokter? Iya, jadi kalau kita lihat tadi ada jumlah gap ya antara dosis 1 dan dosis kedua. Dan ini kita sudah identifikasi ada sekitar 20,8 juta masyarakat yang sudah terlewatkan dari jadwal untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, dari jumlah yang terlewatkan tadi, kita sudah mengidentifikasi ada sebanyak 2,4 juta yang seharusnya sudah mendapatkan dosis kedua, tetapi sudah terlewat lebih dari 6 bulan. Nah, untuk masyarakat dengan kondisi tersebut, maka vaksinasinya harus diulang kembali dari dosis pertama. Oke, ini alasannya kenapa nih Bu Dokter? Apa karena efikasinya berkurang ataukah bagaimana? Ya, kita tahu dari berbagai studi ya, pertama bahwa setelah 6 bulan terjadi penurunan secara alamiah dari vaksin tersebut ya. Jadi efikasinya memang menjadi turun. Yang kedua adalah dengan adanya varian-varian ini juga memicu ya tentunya penurunan efikasi dari vaksin tersebut. Nah, kalau kita hanya mendapatkan satu dosis, perlindungan atau proteksi yang diberikan dari satu dosis itu hanya 40% ya, maksimum bisa 50%. Sementara kita berharap bahwa dengan 2 kali dosis dengan jarak waktu yang sudah ditentukan, itu titer antibodi kita akan naik menjadi 95%. Nah, tentunya dengan hanya satu dosis yang baru mencapai 40%, kemudian sudah lebih dari 6 bulan, maka kalaupun diberi vaksinasi dosis kedua, itu tidak akan mencapai sesuai dengan titer antibodi yang kita harapkan. Oleh karena itu, kemudian diambil kebijakan, kalau yang sudah lebih dari 6 bulan, maka harus dilakukan pengulangan penyuntikan mulai dari dosis pertama. Oke, berarti ini mulai lagi dari awal nih Bu Dokter ya. Dianggaplah bahwa vaksin dosis pertama yang kemarin yang sudah lebih dari 6 bulan ini tidak berguna lagi nih Bu Dokter ya. Betul, ya artinya tidak akan efektif dan tidak akan menimbulkan titer antibodi yang tinggi seperti yang kita harapkan. Oke, nah ini vaksin yang digunakan juga sama dengan vaksin dosis pertama yang kemarin ataukah berbeda nih Bu Dokter? Untuk jenis vaksinnya tidak harus sama dengan jenis vaksin yang didapatkan pada waktu yang pertama. Jadi kalau pertama mungkin mendapatkan Sinovac, tapi kemudian terlewat sudah lebih dari 6 bulan, maka untuk
pengulangan vaksinasinya, dosis pertamanya bisa menggunakan jenis vaksin yang lain. Apakah itu AstraZeneca ataukah Pfizer, tergantung ketersediaan vaksin. Karena pada prinsipnya makin cepat orang divaksin, maka makin cepat ya kita bisa menekan laju penularan virus tadi, sehingga bisa memberikan proteksi pada diri kita dan juga mencegah penularan kepada orang lain. Nah, begitu juga kalau yang kurang dari 6 bulan ya, Mbak Feby, karena kalau yang kurang dari 6 bulan itu masih bisa melanjutkan penyuntikan dosis kedua, jadi tidak perlu mengulang. Tetapi tentunya yang membedakan saat ini karena kita mengakselerasi ya tentunya percepatan untuk mencapai kekebalan kelompok tadi, maka dosis kedua tidak harus jenis vaksin yang sama dengan dosis pertamanya. Jadi baik yang mengulang vaksin ataupun yang meneruskan ke dosis kedua itu tidak perlu menggunakan jenis vaksin yang sama, bisa menggunakan jenis vaksin apapun yang saat itu tersedia. Baik, ini perlu kita sampaikan ya agar masyarakat ini tidak menjadi cemas ya. Terkadang mereka takut nih Bu Dokter. Saya vaksinnya pertama misalnya Astra, vaksin kedua Sinovac atau Pfizer. Ini akhirnya malah menimbulkan ketakutan tersendiri nih Bu Dokter ya bagi masyarakat. Padahal tidak masalah ya Bu Dokter ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini ada 2,4 juta masyarakat Indonesia yang terpaksa harus mengulang dosis pertama kembali karena sudah terlewatkan dosis kedua lebih dari 6 bulan. Nah, ini dari hasil evaluasi, apa penyebabnya nih Bu Dokter? Ya, pertama ada masyarakat yang lupa ya, sehingga begitu sudah terlalu lama mereka menganggap bahwa mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan vaksin tersebut ya. Padahal kalaupun kita sudah melewati dari jadwal yang seharusnya atau tanggal yang tertera pada kartu vaksin yang kita terima setelah mendapatkan dosis 1, tidak apa-apa. Masyarakat langsung saja datang ke puskesmas ataupun rumah sakit atau ke sentra vaksinasi untuk mendapatkan dosis keduanya. Jadi masih ada pemahaman masyarakat, oh kalau saya sudah terlewat ya sudah terlewat, berarti tidak bisa divaksin lagi. Yang kedua adalah keengganan sendiri dari masyarakat untuk mendapatkan dosis kedua karena mungkin tempatnya jauh dari tempat tinggal ya, harus datang ke puskesmas atau harus berjalan untuk bisa mendapatkan akses tersebut. Nah, yang ketiga adalah karena adanya pengalaman ya pada waktu mungkin suntikan pertama itu ada efek sampingnya sehingga kemudian merasa tidak nyaman dan akhirnya mendorong untuk tidak ingin mendapatkan vaksinasi kembali. Dan yang keempat adalah merasa bahwa situasi sudah lebih baik ya, karena kita tahu sejak September sampai dengan pertengahan Desember dirasakan bahwa laju penularan COVID-19 itu sangat rendah ya, sehingga masyarakat berbeda sekali tentunya dengan pada waktu kita di Juni-Juli dengan Delta ya, hampir setiap orang kita dengar sudah harus membutuhkan perawatan, bahkan berujung kepada kematian. Jadi dikarenakan kemarin jumlah kasusnya sangat rendah, merasa tidak ada ancaman lagi terhadap COVID-19, sehingga ini mendorong juga masyarakat melanjutkan dosis kedua. Oke, jadi ini lebih banyak alasannya karena penyebab pribadi nih ya Bu Dokter ya. Sedangkan kebutuhan vaksin, persediaan vaksinnya ini cukup nih ya, memadai Bu Dokter ya, bahkan untuk vaksin tambahan bagi nanti yang akan mengulang dosis pertama kembali, ataukah seperti apa nih Bu Dokter? Iya, saat ini kita seperti disampaikan Pak Menteri Kesehatan mempunyai stok vaksin yang cukup banyak ya. Total yang kita miliki itu ada 440 juta dosis vaksin. Sementara yang baru kita distribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke kabupaten kota, dan ke dinas kesehatan provinsi itu baru 379 juta dosis. Jadi kita punya stok yang cukup di pusat yang nanti kalau daerah sudah mulai menghabiskan atau membutuhkan lagi tambahan vaksinasi bisa segera kita dorong ya untuk dikirimkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, hanya saja memang kita ketahui ada beberapa daerah yang masih memiliki stok vaksin yang akan kadaluarsa dalam waktu dekat ya. Nah, oleh karena itu kita meminta untuk Dinas Kesehatan Provinsi beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan jajarannya untuk kemudian melakukan percepatan vaksinasi supaya yang tadi mendekati masa kadaluarsa bisa digunakan seoptimal mungkin. Oke, vaksinnya bisa terpakai nih Bu Dokter ya, sehingga tidak mubazir ini.
Nah, Ya, sayang sekali karena masih banyak di belahan dunia ini negara-negara yang belum bisa mendapatkan vaksinasi. oke. Nah, Bu Dokter, bagi masyarakat yang harus mengulang kembali vaksinasi dosis pertama ini, bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan vaksin? Apakah langsung menuju ke Vaskes ataukah ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, Bu Dokter? Ya, yang pertama tentunya kita tahu ada dua mekanisme. Kita berharap masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama tadi yang sudah lebih dari 6 bulan segera mencek pertama. Nanti akan ada tiket yang dikirimkan melalui Peduli Lindungi yang berupa bahwa kita sudah bisa mendapatkan vaksinasi dosis pertama kembali. Jadi silahkan kalau sudah punya tiket datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah untuk masyarakat yang mungkin sulit mengakses aplikasi Peduli Lindungi untuk mencek tiket, bisa segera datang ke puskesmas terdekat ya untuk kemudian mendaftarkan diri dan nanti akan dicek oleh puskesmas apakah betul sudah lebih dari 6 bulan dan sehingga perlu dilakukan pengulangan, atau kalau masih belum 6 bulan bisa tinggal meneruskan vaksinasi dosis pertama, jadi tidak perlu mengulangi proses tadi. Jadi ada dua, melalui Peduli Lindungi nanti akan kita keluarkan tiketnya, atau bisa juga langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendaftarkan diri. Oke, Bu Dokter, yang terakhir nih, target vaksinasi nasional ini kan akan berakhir pada Juni 2022. Apakah ini berlaku semua untuk vaksinasi dosis 1, 2, 3? Kemudian bagaimana misalnya masyarakat yang sampai pada Juni 2022 nanti belum mendapatkan vaksin? Ya, tentunya target kita ini kita berharap bahwa setidaknya seluruh masyarakat sudah mendapatkan 100% untuk dosis itu dan mungkin sekitar 90-90% untuk mendapatkan dosis secara lengkap di Juni 2022. Tentunya bukan berarti vaksinasi tidak tersedia lagi ya, karena kemudian kita tahu bahwa selain vaksinasi yang kita dapatkan dari berbagai produsen di luar negeri, kita juga sudah memulai vaksin merah putih ya, yang diharapkan tentunya nanti vaksin merah putih menjadi salah satu alternatif juga ya untuk ketersediaan vaksin di dalam negeri. Dan kita juga sebenarnya sampai akhir tahun 2022 itu masih akan memiliki stok vaksin COVID-19 dalam jumlah yang cukup. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya saat ini untuk memikirkan apakah nanti vaksin akan ada atau masih akan ada. Pemerintah menjamin tentunya proses vaksinasi baik untuk yang vaksinasi dosis 1, dosis 2 primer, vaksinasi untuk pengulangan dosis 1 dan 2 bagi sasaran yang drop out, penambahan dosis kedua bagi yang saat ini belum dosis kedua, penyelesaian vaksinasi pada remaja dan anak-anak, dan terakhir tentunya vaksinasi booster. Jadi ketersediaan dari vaksin ini sudah mempertimbangkan sasaran-sasaran tadi. Jadi masyarakat tidak perlu takut, silahkan datang, tidak perlu dipilih vaksin ya, dan segera divaksinasi. Oke, jadi sampai dengan akhir tahun 2022 ini masih diberikan kesempatan nih Bu Dokter ya, meskipun target vaksinasinya adalah di Juni 2022. Betul, iya. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih informasinya pagi hari ini. Kita berharap banyak yang sadar diri ya untuk menjalani proses vaksinasi sehingga Indonesia semakin sehat dan terbebas dari COVID-19. Salam sehat Bu Dokter, salam tangguh. Salam sehat. Terima kasih Mbak Karmi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Demikian pendengar perbincangan kami bersama juru bicara vaksinasi Kemenkes Republik Indonesia terkait dengan sasaran drop out bagi masyarakat yang sudah melaksanakan dosis tahap 1 namun belum melaksanakan dosis tahap 2 lebih dari waktu atau durasi 6 bulan. Anda bisa langsung mendapatkan vaksinasi ulang untuk dosis pertama dengan 2 cara. Yang pertama melalui Peduli Lindungi, karena nanti akan ada tiket yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut. Anda juga bisa langsung membawanya ke Vaskes terdekat, ataukah Anda juga langsung bisa menuju ke Vaskes terdekat dengan membawa surat vaksin, kemudian akan dilihat oleh petugas kesehatan yang ada di Vaskes terdekat Anda. Selain itu juga pendengar ya, bagi Anda yang sudah melewati tenggat waktu untuk vaksinasi dosis kedua, misalnya dari dosis pertama kemudian lewat 28 hari, Anda belum mendapatkan vaksin dosis kedua, masih diperbolehkan asalkan di bawah
jangka waktu 6 bulan. Sedangkan bagi Anda sasaran drop out yang melebihi 6 bulan dari dosis pertama, Anda harus mengulangi vaksinasi dosis pertama karena ini terpengaruh dari efikasi yang sedikit menurun. Dan tentunya pemerintah melalui Kemenkes memastikan bahwa stok vaksinnya aman hingga di akhir tahun 2022. Marianus, Marianus, Kenapa? ih kau nih bawa tas besar ngeri nak. Kamu pergi mana? Saya mau pulang kampung kok. Kau ada acara kah? Ih kau nih kepala batu kok. Orang ada pandemi begini nih jalan sembarang-sembarang nak. Tidak ada Terus kenapa kau bawa tas besar? Begini, saya tadi baru dapat pesan panggilan untuk vaksin COVID itu. Makanya nih kami satu keluarga ini mau ke kampung. Karena kami semua sudah sepakat kami mau divaksin kok. Baru kemarin saya dengar dari Pak Anton bilang nih kalau vaksin itu tuh berbahaya untuk kita masyarakat nih. Mereka bilang kita hanya mau jadikan uji coba saja. Hei Marianus. Sini. Kau dengar ya? Kau dengar baik-baik. Vaksin Sinovac itu tuh aman. AMAN, aman. Presiden, pejabat tinggi negara, pejabat daerah, tenaga kesehatan, mereka semua sudah divaksin. Dan aman-aman saja tuh. Kau nih takut riwuh. Oh, begitu kah? Kok, makanya kau pulang sudah. Siap-siap sudah pergi vaksin. Oh, baik sudah.